Kak Sylvia, gimana nih Ya. kedatangan yang kedua kalinya ke sidang Niki ya? Ya. Lihat persidangan tadi gimana nih Kak? Em, Hari ini sebenarnya cukup spektakuler ya. Saya datang pagi-pagi, kemudian duduk di kantin di samping ruangan para terdakwa ditaruh ya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana nih kita teriak-teriak karena dipaksa untuk memakai baju orange ya. Nah, lantas kemudian ketika saya berdiri di depan pagar, ada satu jaksa yang pakai kerudung coklat, pakai seragam coklat apa ya gitu ya, mendorong kayak gitu. Memang perlakuan jaksa ini tidak baik sebetulnya. Mereka ini penegak hukum, tugasnya adalah menegakkan hukum, bukan arogan. Yang saya lihat arogan baik di muka persidangan maupun di luar persidangan. Tadi saya lihat sendiri nih, kita sendirian. Di dalam ada jaksa, ada petugasnya, kemudian ada polisi. Ini kita versi saya pribadi. Dan itu mengerikan. Di depan mata kepala kita sendiri, nih, kita dibegitukan bagaimana kalau kita kalian. Bisa dibilang ada arogansi ya dari pihak Arogansi, sangat arogan sekali oleh jaksa penuntut umum. Padahal jaksa kemudian hakim harus pahami azas praduga tak bersalah. Ini orang baru saja didakwa, ya belum tahu salah dan benarnya karena baru akan dibuka di fakta persidangan. Harus diperlakukan sebagai manusia, jangan diperlakukan semena-mena, jangan menganggap bahwa dia sudah bersalah. Dan saya melihatnya dianggap kita sudah bersalah oleh jaksa ini, memperlakukannya bahkan tidak layak gitu. Bagaimana dengan rakyat kecil yang ditangkap? Kalian bisa bayangkan nggak? Ini kita yang sudah dikenal seluruh Indonesia saja dibegitukan, apalagi rakyat. Kita dipertontonkan sirkus hari ini. Nggak melihat tadi Niki menangis minta diumumkan rekaman itu, gimana menurut Kak Sylvia? Ya, saya melihat sendiri anaknya digendong, memang sakit habis dirawat ya, tapi tidak diperbolehkan. Yang pada akhirnya dibuat drama di ruang persidangan. Ini kan drama pencari muka namanya menurut saya. Padahal sebagaimana kita ketahui, hukum boleh tetap berjalan. Kita pun nggak kemana-mana. Di artis mau lari kemana? Hanya anak yang ingin bertemu saja itu ada, tidak boleh. Padahal dasar hukumnya apa? Siapapun boleh kok, apalagi ini mengenai anak. Pakai hati nurani lah, jangan pakai kebencian. Kalau jaksa kemudian menempatkan kebencian, hukum tidak akan bisa ditegakkan sepenuhnya nanti. Saya pernah bertemu jaksa seperti itu. Akhirnya saya laporkan ke Komisi Kejaksaan. Jadi akhirnya kasihan juga si klien saya dihukum seumur hidup karena kebencian jaksa kepada saya, bukan menangani perkara dengan baik dan benar. Itu yang tidak boleh. Sebagai perempuan, praktisi hukum juga, sesama perempuan juga, Niki merasa kriminalisasi menurut Kakak gimana? Ya, kalau saya orang hukum berdasarkan dakwaan, berdasarkan pasal yang diterapkan. Pasal diterapkan 3 undang-undang ya. KUHP 369, UU ITE 27B ayat 2, kemudian UU TPPU pasal 3, 4, dan 5. Setelah saya mempelajari dakwaannya kan sebenarnya nggak nyambung nih antara pasal yang diterapkan dengan dakwaan, karena dakwaannya menyangkut kepada pasal 368 yang sudah diganti menjadi 369, yang pada akhirnya ketika saksi hadir kusut semua. Kalau bicara pasal 369 dan 27B ayat 2 ada ancaman pencemaran nama baik. Tapi saya tadi ngobrol juga sama pengacanya RK ya, Pak, Pak, adakah barang buktinya itu berupa rekaman yang beredar luas? Ya, beberapa bagian ada. Oke, berarti itu jadi pegangan saya. Dan tidak ada ancaman. Yang namanya ancaman itu kan peringatan, belum terjadi. Tapi yang beredar adalah bahwa dia meminta kita untuk menghentikan review produknya. Sudah terjadi, sudah direview. Jadi ancamannya di mana? Nggak ada. Makanya saya bilang semoga Bang Fahmi bisa untuk menggugurkan pasal-pasal tersebut sehingga pasal TPPU-nya pun otomatis gugur. Tapi saya menilainya jaka sembung bobolok. Jaka sembung bobolok. Kenapa just itu yang Jaksanya sekolah di mana bro? Jaksanya. Untuk hakim, jaksa, kalian tidak profesional. Ketika kalian begitu saja pergi dari ruangan dan itu melanggar kode etik dan harus dilaporkan karena tidak bisa semena-mena menghambat jalannya persidangan. Sementara pemerintah sudah menggaungkan persidangan yang cepat dan sederhana.
Tapi kalau hakimnya tidak profesional, jaksanya tidak profesional, berarti menghambat seluruh kemudian kasihan terdakwanya. Untuk kepastian hukumnya harus disegerakan. Gitu, makanya kadang-kadang kita melihat sidang sampai malam, biar cepat. Tapi tiba-tiba jaksa walk out, hakim walk out, halo, sekolah di mana bro? Terakhir Kak, melihat kesaksian dari pihak JPU, dari Niki yang Kakak kemarin minggu lalu datang dan sekarang datang, melihatnya seperti apa? Sudah Sampai sekarang sesuai nggak fakta? substantif sih. Pasal yang didakwakan kepada kita dengan para saksi yang dihadirkan ya nggak nyambung. Kenapa? Yang disangkakan, didakwakan adalah ancaman penyebaran nama baik dan merusak rahasia. Tapi saksi-saksi yang dihadirkan berbalik semua kan, meringankan kita justru. Tapi inilah dunia bro. Kadang-kadang kita nggak tahu saat diperiksa apakah saksi ini ditekan, apakah saksi ini dipaksa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang dipakai sesuai dengan kuat 185 saksi yang disumpah di muka pengadilan, saksi yang memberikan pernyataan di pengadilan. Terima kasih Kak.